Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi, yaitu mulai sekarang Bapak Ibu harus cek TMT pengangkatan, karena ini ada dua kabar gembira untuk guru honorer yang tercatat di Dapodik dan masa kerjanya valid. Dalam artian masa kerjanya itu tidak ada masalah Bapak Ibu ya, baik di Dapodik maupun di SIM PKB, seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan video pembahasan kita pada hari ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke pembahasan. Jadi Bapak Ibu ya, mulai sekarang Bapak Ibu harus mengecek kembali kevalidan data Bapak Ibu yang ada di SIM PKB, yang mana yang kami tampilkan di sini adalah merupakan data informasi data Dapodik yang terdapat di SIM PKB Bapak Ibu ya. Jadi di sini yang paling diperhatikan terutama bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022 terkait dengan masa kerja, Bapak Ibu harus pastikan ini yang admin lingkari ini, yaitu TMT awal pengangkatan. Nah, jadi TMT awal pengangkatan itu Bapak Ibu ya, itu adalah tanggal mulai tugas Bapak Ibu sebagai guru, bukan tanggal mulai tugas Bapak Ibu di sekolah tersebut. Jadi saya ulangi, TMT awal pengangkatan adalah tanggal mulai tugas Bapak Ibu sebagai seorang guru, bukan tanggal mulai tugas Bapak Ibu di sekolah A, di sekolah B, atau di sekolah C. Jadi TMT awal itu adalah rekapan awal pengabdian Bapak Ibu sampai sekarang. Jadi dari TMT awal pengangkatan itu kita bisa menghitung masa kerja atau berapa lama Bapak Ibu sudah mengabdi sebagai guru honorer ataupun guru ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi terkait dengan adanya perhitungan masa kerja di seleksi P3K 2022, meskipun sebenarnya belum ada Permenpan RB terbaru, tapi dari beberapa informasi yang cukup valid, memang masa kerja akan diperhitungkan Bapak Ibu ya. Di rapat kerja kemarin antara Komisi 10 DPR RI dengan Kemenpan RB Kemendikbud, itu masa kerja itu disinggung di situ Bapak Ibu ya. Jangan sampai nantinya di Permenpan RB betul-betul ada perhitungan masa kerja atau masa pengabdian Bapak Ibu itu data Bapak Ibu tidak valid, ini akan jadi masalah Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu rajin-rajin login di Info GTK, di SIM PKB, cocokkan langsung TMT awal pengangkatan Bapak Ibu ya. Apakah TMT awal pengangkatan Bapak Ibu di Dapodik itu sesuai dengan TMT awal Bapak Ibu yang ada di SIM PKB ini. Selain itu kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini TMT awal ya, ini TMT awalnya 1 April 2009. Kemudian di sini wajib tertulis terkoneksi Dapodik waktu sinkron 12 Mei 2022. Dari sinilah nantinya akan diperhitungkan masa kerja Bapak Ibu atau masa pengabdian sebagai seorang guru. Nah, karena kita ketahui bahwa masa kerja itu akan masuk dalam satu kesatuan di seleksi P3K tahun 2022, dan bagi rekan-rekan guru yang sudah sudah memiliki masa pengabdian lebih 3 tahun, itu nantinya ada keistimewaan tersendiri Bapak Ibu ya. Dan tentunya Bapak Ibu harus rajin untuk mengecek TMT pengangkatan Bapak Ibu. Jika bermasalah langsung diperbaiki melalui operator kabupaten dengan operator sekolah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Nah, di sini dikatakan ya, keterangan sudah valid dari Verpal Pusdatin. Nah, kalau silang merah berarti tidak valid dari Verpal Pusdatin. Nah, untuk proses Verpal melalui Verpal PTK, hubungi admin Dapodik sekolah, admin Dapodik dinas, atau Pusdatin Kemdikbudristek untuk info teknis. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa klik ini, cek validasi NIK dan NUPTK. Ini khusus untuk NIK dan NUPTK Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Terkait dari pembahasan kita tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan data TMT awal Bapak Ibu yang ada di Dapodik dan SIM PKB, sebenarnya ini berkaitan ya dengan berita yang ada di jpnn.com Bapak Ibu ya. Itu terkait karena kenapa di sini ada kabar gembira bagi guru honorer ya, bagi yang lulus passing grade akan mendapatkan perlakuan khusus
pada seleksi P3K 2022. Di sini dikatakan Deputi SDM Aparatur Alex Denny mengatakan Kemenpan RB bersama Kemdikbudristek memastikan pengadaan P3K 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Seperti itu ya. Jadi nantinya seleksi P3K itu akan lebih mengakomodasi tenaga honorer. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena hal inilah seleksi P3K guru akan menggunakan metode observasi dan background check. Artinya perekrutan P3K guru akan membedakan antara honorer dan pelamar baru. Jadi nanti dilihat masa kerjanya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat buktikan sesuai dengan pembahasan kita di awal, guru honorer yang memiliki masa kerja. Nah, di sini dikatakan ya, jadi memang masa kerja akan diperhitungkan ya di P3K 2022. Di sini dikatakan guru honorer yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun dan belum lulus PG dan tidak mengikuti P3K 2021 akan mendapatkan kekhususan. Ini bahkan ya mengarah kepada guru yang belum lulus passing grade tetapi memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Tentunya masa kerja itu valid dan tercatat juga di Dapodik Bapak Ibu ya. Bisa dipertanggungjawabkan di Dapodik. Nah, di sini dikatakan bagi yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun, di sini dikatakan mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun, pengalaman kerjanya tidak akan diadu dengan pelamar baru ataupun pelamar yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk K2 itu dibedakan ya. Jadi nantinya berdasarkan masa kerja yang di atas 3 tahun, di bawah 3 tahun dan belum pernah mengajar itu tidak akan diadu dengan pelamar yang masa kerjanya tercatat di Dapodik 3 tahun ke atas. Jadi itulah salah satu nilai plus dari masa kerja Bapak Ibu ya. Sehingga kami mengharapkan agar Bapak Ibu istilahnya bisa memastikan ya TMT awal pengangkatan Bapak Ibu yang ada di SIM PKB dengan TMT awal pengangkatan di Dapodik di Info GTK itu sejalan ya, itu selaras dan benar ya, valid sesuai dengan SK Real yang Bapak Ibu punya. Seperti itu ya, itu yang harus teman-teman pegang ya, teman-teman pahami. Oke. Kemudian di sini juga selain itu Bapak Ibu juga wajib memastikan NIK Bapak Ibu guru honorer, rekan-rekan guru honorer diperhatikan ini nicknya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan silang merah ya di verbal atau nicknya tidak sesuai dengan data KTP atau data nick yang Bapak pegang, maka Bapak Ibu langsung menghubungi OPS ya, menghubungi operator sekolah untuk melakukan verbal ya di verbal nick ya, maksudnya perbaikan nick di verbal PTK. Nantinya kalau nicknya ternyata tidak bisa diperbaiki, nanti Bapak Ibu bersama operator menghadap langsung ke Dukcapil. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.